Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Lestari dengan NIM 1913201024. Saya berasal dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Promosi Kesehatan, dosen pengampu Ibu Santria Deli Susanti SSDMKes dari Universitas Poleko Bukit Tinggi. Jadi di sini saya akan memberi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja. Ada apa dengan remaja? Remaja sekarang itu pengen eksis dan huru-hara seperti merokok, pacaran, dugem, dan lain-lain. Lalu remaja pengen nyoba sesuatu yang baru, contohnya seperti ngelem, mabok, suntik-menyuntik, dan pacaran bebas. Mereka sering tak sadar beginilah semua berujung stop pergaulan bebas karena mereka tidak tahu apa akibatnya. Ini adalah contoh gambar dari aborsi yang dilakukan oleh remaja-remaja yang melakukan hubungan gelap. Jadi mereka tidak menginginkan janinnya, tetapi mereka menggugurkan janinnya, yaitu aborsi. Ini ada beberapa gambar. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Mengapa remaja perlu mempelajari KESPRO atau kesehatan reproduksi? Jadi yang pertama itu agar memiliki informasi yang benar mengenai fungsi, peran, dan proses reproduksi. Yang kedua, memiliki sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Ingat, pacaran yang tidak jelas hanya membuat kalian terjajah secara seksual, lupa dengan masa depan, gagal di sekolah, dan sebagainya. Apa saja hak-hak kesehatan reproduksi? Yang pertama itu hak untuk hidup, yaitu setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan. Yang kedua, hak atas kemerdekaan dan keamanan, yaitu setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya, dan tak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi, dan aborsi. Yang ketiga, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, yaitu setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya. Yang keempat, hak-hak atas kerahasiaan pribadi, yaitu setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menetapkan sendiri pilihan reproduksinya. Yang kelima, hak atas kebebasan berpikir. Setiap individu bebas dari penafsiran agama, ajaran agama yang sempit, kepercayaan filosofi, dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual. Yang keenam, hak mendapatkan informasi dan pendidikan. Setiap individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual dengan jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga. Yang ketujuh, hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga. Yang kedelapan, hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak. Yang kesembilan, hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan.
yaitu setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan. Yang ke-10, hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima. Yang ke-11, hak atas kebebasan yang berkumpul dan berpartisipasi dalam politik, yaitu setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritas kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. Yang ke-12, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, yaitu termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Nah, di sini juga ada tumbuh kembang remaja. Masa remaja dibedakan dalam 3, yaitu yang pertama masa remaja awal dari umur 11 tahun sampai 13 tahun. Yang kedua masa remaja tengah dari umur 14 tahun sampai 16 tahun. Yang ketiga masa remaja akhir, yaitu dari umur 17 tahun sampai 19 tahun. Perubahan psikis juga terjadi baik pada remaja perempuan maupun remaja laki-laki, mengalami perubahan emosi, pikiran, perasaan, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab, yaitu yang pertama, remaja lebih senang berkumpul di luar rumah dengan kelompoknya. Yang kedua, remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua. Yang ketiga, remaja ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup diri. Yang keempat, remaja kurang mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Jadi di sini ada fungsi reproduksi wanita, yaitu pertumbuhan fisik pada remaja perempuan, yaitu ada 7. Yang pertama, mulai menstruasi. Yang kedua, payudara dan bokong membesar. Yang ketiga, indung telur membesar. Yang keempat, kulit dan rambut berminyak dan tumbuh jerawat. Yang kelima, vagina mengeluarkan cairan. Yang keenam, mulai tumbuh bulu di ketiak dan sekitar vagina. Yang ketujuh, tumbuh bertambahan tinggi. Selanjutnya, penyakit menular seksual atau PMS. Yang pertama itu ada penyakit gonore, disebabkan oleh kuman Neisseria gonorrhoeae. Gejala pada laki-laki yaitu rasa sakit pada waktu buang air kecil atau ereksi. Yang kedua, keluar nanah dari saluran kencing terutama pada pagi hari. Kalau pada perempuan yaitu nyeri di daerah perut bagian bawah, kadang-kadang disertai keputihan dengan bau tidak sedap. Yang kedua, alat kelamin terasa bau dan gatal. Yang ketiga, rasa sakit atau panas pada waktu kencing dan pendarahan serta melakukan hubungan seksual. Yang kedua, ada sipilis atau raja singa yang disebabkan oleh kuman Treponema pallidum. Gejalanya itu timbul benjolan di sekitar alat kelamin dan kadang-kadang disertai pusing dan nyeri tulang seperti flu yang akan menghilang dengan sendirinya tanpa diobati. Yang ketiga, herpes. Lebih dikenal dengan herpes genitalis. Herpes genitalis ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya yaitu pada awalnya ada seperti rasa terbakar atau gatal pada kelamin. Yang kedua, timbulnya bintil-bintil berisi air di atas kulit dengan warna dasar kemerahan dan tidak pecah, menimbulkan luka lecet yang terbuka dan sangat nyeri. Yang ketiga, pembekaan pada kelenjar lipatan paha. Yang selanjutnya, nyeri kadang gatal serta kemerahan pada tempat yang terkena. Selanjutnya ada penyakit candidiasis vagina, yaitu disebabkan oleh jamur Candida albicans. Gejalanya yaitu cairan vagina berwarna seperti keju atau susu basi disertai gatal. Yang kedua, panas dan kemerahan di sekitar kelamin
selanjutnya ada penyakit trichomoniasis disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Gejalanya yaitu keputihan banyak, kadang berbusa dan berwarna hijau dan berbau busuk. Yang kedua, gatal pada kemaluan. Yang ketiga, nyeri saat berhubungan seks dan buang air kecil. Selanjutnya ada HIV atau AIDS. Penyebabnya itu virus HIV itu kuman imunodeficiency virus. AIDS adalah kumpulan berbagai penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh akibat HIV. Jadi cara penularannya itu yaitu darah, bisa dari darah bisa berbentuk luka. Yang kedua, cairan sperma. Yang ketiga, cairan vaginal. AIDS tidak ditularkan melalui hidup serumah dengan penderita AIDS, berjabat tangan atau cium pipi, berenang di kolam renang, menggunakan fasilitas bersama, makan atau minum dari piring dan gelas yang sama, dan bersin. Bagaimana cara pencegahannya? Yaitu no free sex. Hubungan seksual yang aman, gunakan kondom atau pengaman. Lalu hindari kontak langsung dengan produk darah penderita AIDS. Bagi ibu yang positif penderita AIDS, berikan susu formula pada bayinya, jangan diberi ASI. Nah, oleh sebab itu, yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hal ini adanya perhatian khusus dari orang tua remaja tersebut untuk dapat memberikan pendidikan seks yang baik dan benar, dan memberikan kepada remaja tersebut penekanan yang cukup berarti. Dengan cara menyampaikan, jika mau berhubungan seksual, mereka harus siap menanggung segala resikonya, yaitu hamil dan penyakit kelamin. Namun disadari, masyarakat atau orang tua masih memandang tabu untuk memberikan pendidikan, pengarahan seks kepada anak. Padahal hal ini akan berakibat remaja mencari informasi dari luar yang belum tentu benar akan hal seks tersebut. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.